Halo Santuiners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua di Film Santai. Jadi gimana kabar kalian semuanya guys? Gue doain semoga yang sehat diberi kelapangan rezeki dan yang sakit diberi kesehatan agar cepat bisa beraktivitas lagi. So di kesempatan kali ini seperti biasa dan biasa-biasanya gue bakal ngerangkum sebuah film zaman bahla di mana tuntutin ular, nenek lampir dan angling dharma masih tren di zamannya. Dan film ini berjudul Wall-E. Di sini kita diceritakan tentang kisah robot pembersih terakhir di bumi dengan teman kecoanya yang kesepian. Namun suatu hari datanglah robot modern yang dikirim manusia untuk mencari tanda-tanda kehidupan di bumi, lalu menemani keseharian mereka. Yaudahlah, gak usah kebanyakan silat lidah lagi, langsung saja siapkan cemilan, buka mata lebar-lebar, ambil headset dan mainkan. Awal cerita, kita diperlihatkan tentang keadaan bumi yang kini dipenuhi oleh berbagai macam jenis sampah yang menumpuk layaknya sebuah gunung. Disitulah tempat sebuah robot pembersih bernama Wall-E dengan teman kecoanya yang bernama... kecoa. Kala itu kehidupan di bumi sudah tidak ada lagi sebab ulah manusianya sendiri yang membuang sampah sembarangan. Namun ada sebuah lembaga pemerintahan bernama BNL yang menjanjikan kebersihan sampah di bumi, lalu mengirim semua manusia keluar angkasa dengan pesawat luar angkasa bernama Axion selagi mereka bekerja. Tapi hal itu gagal total dan akibatnya ya seperti ini. Sesampainya Wall-E di rumah, ia menyetel sebuah film, lalu menaruh barang-barang bekas yang menarik baginya. Kemudian melanjutkan nonton filmnya lagi. Namun di adegan ketika mereka bergandengan tangan, Wall-E nampak mengikuti gerakannya seperti ingin merasakan bahagianya mendapatkan seorang teman, atau mungkin teman hidup untuk selamanya. Dan dikarenakan di luar sedang badai, ia pun langsung saja tidur seperti biasanya. Sampai keesokan harinya, Wall-E pun bangun dengan baterai lemah, lalu mengisi dayanya dengan tenaga matahari dan memulai kesehariannya. Wow. Kemudian di tengah-tengah kerjanya, ia menemukan sebuah tumbuhan yang tumbuh di sebuah sepatu di dalam kulkas bekas. Alhasil ia pun membawanya pulang juga ke rumah. Akan tetapi di sana Wall-E melihat sebuah pancaran cahaya seperti laser yang menarik perhatiannya. Spontan ia pun langsung mengejarnya. Lalu saat itu mendaratlah sebuah roket dari luar angkasa, lalu mulai mengeluarkan sebuah alat berbentuk kapsul berwarna putih, yang ternyata itu adalah sebuah robot canggih yang bernama Eve. Di situ, Eve ditugaskan untuk mencari tanda-tanda kehidupan tumbuhan di bumi, dan ketika melihatnya pun Wall-E langsung tertarik kepadanya dan mengikutinya kemanapun ia pergi, sampai sang kecoa temannya ingin menarik perhatian Eve yang tengah serius mencari tumbuhan di bumi. Lalu You guess this is. karena tumbuhannya tidak kunjung ditemukan, Eve pun marah lalu menghancurkan beberapa kapal yang menghambatnya. Disitulah jiwa-jiwa Wall-E bergejolak, di mana ia mulai mendekati Eve seperti lo waktu ngedeketin doi dulu, dan mulai berkenalan satu sama lain. Eve. Eva. Namun badai menerpa mereka berdua dan terpaksa mereka harus berlindung di rumah Wall-E.
Dan itu merupakan kesempatan baginya untuk menunjukkan beberapa barang-barang yang sempat ia kumpulkan selama ini, seperti Rubik, bubble wrap yang dengan senang Eve letuskan, sampai sebuah film yang selalu ia putar selama ini, lalu mengajaknya berdansa, dan bahkan sebuah korek jadul yang membuatnya merasa tenang. Namun ada satu lagi barang yang belum ia tunjukkan kepadanya, yang ternyata itu adalah tumbuhan yang pernah Wall-E temukan. Lalu, semenjak itu Wall-E selalu menjaganya sekuat tenaga, dari terkena sambaran petir sampai meledak pun ia rela melakukannya. Itu semua hanya untuk Eve. Dan akhirnya ia pun putus asa lalu mulai melanjutkan hari-hari kesendiriannya, membersihkan sampah-sampah yang ada. Dan tak berselang lama sesuatu muncul dari langit yang ternyata itu adalah roket yang membawa Eve ke bumi. Dan sekarang roket tersebut akan membawanya lagi. Akan tetapi Wall-E tak mau kehilangan Eve dan mengejarnya sampai ia pun naik ke badan roket yang sedang lepas landas untuk terbang. Lalu, setelah beberapa lama berada di luar angkasa, akhirnya ia melihat tujuan roket itu berlabuh, yang tak lain adalah pesawat luar angkasa buatan manusia, yaitu Axion. Lalu ia pun dibawa ke dalam pesawat tersebut. Di dalam sana, Wall-E masih sibuk mengikuti Eve yang dibawa entah kemana oleh para robot-robot polisi tersebut, yang dimana ternyata di dalam pesawat itu para manusia sedang asik melakukan aktivitas menggunakan alat-alat canggih. Bahkan saking canggihnya, mereka tidak perlu berjalan kaki lagi, tinggal tiduran lalu jalan, makan sambil tiduran, sampai saking malasnya, mereka pun menjadi overbody atau gemuk. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan kendali pesawat luar angkasa dengan sebuah robot berbentuk kemudi bernama Auto yang langsung memanggil seorang kapten pesawat untuk segera menemui Eve, yang merupakan robot satu-satunya yang membawa hasil dari bumi. Mendengarnya pun kapten langsung kaget sebab selama ini tidak pernah ada robot yang berhasil menyelesaikan misi dari bumi. Dan ketika itu, maka mereka semua akan bisa kembali ke bumi tempat tinggal mereka yang sesungguhnya. Akan tetapi di saat tumbuhan itu akan diambil, tiba-tiba saja tumbuhannya tidak ada. Sontak Eve pun langsung menuduh Wall-E yang telah mengambil tumbuhannya. Dan karena tumbuhannya nggak ada, Eve disangka produk cacat oleh kapten. Lalu dibawalah ia ke tempat reparasi bersamaan dengan Wall-E yang ketahuan bersembunyi. Earth. Define. Sesampainya di tempat reparasi, Eve dibawa oleh sebuah robot untuk diperbaiki, sedangkan Wall-E dikurung bersama robot-robot rusak yang lainnya. Namun melihat Eve yang seperti dimutilasi, membuat Wall-E mencoba menyelamatkannya. Namun saat itu ia malah tak sengaja menembak pengendali kurungan dan membuat semua robot lepas lalu membuat kegaduhan di sana. Alhasil mereka berdua pun dianggap sebagai robot jahat oleh para robot polisi. Wally! Nah, kala itu Eve membawa Wall-E ke kapsul darurat untuk membawanya kembali ke bumi. Namun karena Eve tidak ikut bersamanya, membuatnya tidak mau balik ke bumi tanpanya. Lalu tiba-tiba saja sebuah robot polisi datang ke sana, lalu membuang tumbuhan milik mereka ke dalam kapsul. Hal itu membuat Wall-E mengambilnya dan ia pun terbawa kapsul keluar angkasa entah kemana tujuannya. Dengan itu ia pun panik dan menekan semua tombol yang ada termasuk bom peledakan diri. Lalu
two partners where speed and rhythm. Setelah sedikit bersenang-senang di luar, mereka berdua pun masuk ke dalam lagi untuk menyelesaikan misinya, di mana Eve masuk lewat saluran pembuangan yang mengarah langsung ke tempat kendali pesawat, sedangkan Wall-E disuruhnya untuk tetap diam di situ. Dan sesampainya di tempat kendali lalu menunjukkan kepada Kapten pun memutuskan untuk mereka semua agar kembali ke bumi, lalu memanggil Auto untuk melakukannya. Akan tetapi, Auto malah menolak untuk kembali ke bumi, sebab sistemnya sudah diatur agar tidak ada yang boleh kembali ke bumi, dengan menunjukkan bukti video yang solid. You know, rising toxicity levels have made life Operation Cleanup has, for everyone to remain in space. Autopilot, take control of everything, and... Namun dikarenakan video tersebut sudah berumur 700 tahun yang lalu, maka Kapten menyimpulkan bahwa bumi sudah kembali normal dan layak untuk dihuni lagi. Tapi si Auto ini tetap ngeyel, lalu mencegah Kapten dengan cara membuang tumbuhan itu ke tong sampah. Dan untungnya Wall-E berhasil menyelamatkannya, sampai Auto pun beraksi dan Wall-E beserta Eve ia buang ke tempat pembuangan, sedangkan Kapten ia kurung di kamarnya. Kembali ke Eve, di mana ia bisa sadar berkat pertolongan tikus-tikus selokan, lalu bersedih melihat Wall-E yang sedikit rusak karena serangan Auto tadi. Lalu ia pun memberikan tumbuhan yang sempat ia selamatkan tadi, agar mereka bisa memberikannya ke Kapten lagi. Sunday closes. Saat itu, Kapten membajak saluran komunikasi dan memberitahu Eve dengan yang lain untuk pergi ke dek utama agar bisa menghidupkan inkubator tumbuhannya kembali. Sedangkan dirinya akan membuat Auto sibuk dengan menipunya dan juga mengaktifkan mode sistem tumbuhan ke seluruh pesawat. He's just not good. Namun akibat pesawat yang belok mendadak membuat semua orang jatuh ke sisi pesawat bersamaan dengan tumbuhannya juga. Seketika itu juga Auto mencoba membatalkan sistem tumbuhannya. Namun hal itu dihalangi oleh Wall-E yang sekuat tenaga menahannya. Tapi akibat mesin miliknya terlalu lemah, ia pun terjepit gepeng seperti pizza. Relieved of duty. Dengan disingkirkannya Auto, mereka semua pun berbondong-bondong mencari tumbuhannya untuk menyelamatkan Wall-E. Akan tetapi, ia sudah rusak parah dan bersamaan dengan itu, pesawatnya pun langsung pergi ke bumi dan langsung mendarat di sana. Seketika, Eve pun langsung menuju rumah Wall-E untuk setidaknya memperbaikinya. Dan setelah beberapa lama kemudian, ia pun berhasil memperbaikinya lagi. Namun, kini ada yang salah dari Wall-E, yang dimana ia sepertinya hilang ingatan. Tapi di situ Eve tidak menyerah. Ia berusaha mengembalikan ingatan Wall-E kembali dengan melakukan semua kegiatan yang pernah ia lakukan bersama-sama sampai Eva? akhirnya Wall-E berhasil mengingat semuanya kembali dan para manusia mulai bercocok tanam untuk pertama kalinya setelah beratus-ratus tahun lamanya, dan film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.